Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Nur Ngaziza SSI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran IPA SD. Perkenalkan, saya Nasifah Sausan Akila dengan NIM 232180189 dari kelas PGSD 4E. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang bagaimana bumi kita berubah dengan materi bab 4 topik C mata pelajaran IPA kelas 5 SD. Nah, kali ini apakah sudah ada yang tahu bagaimana sih bumi kita ini berubah? Kalau kalian belum tahu, yuk simak video selanjutnya. Sebelum masuk ke materi, tujuan pembelajaran ini yaitu siswa dapat memahami bagaimana proses perubahan bumi, struktur lapisan bumi, dan bagaimana permukaan bumi berubah-ubah. Oke, masuk ke materi. Yang pertama yaitu permukaan bumi yang berubah-ubah. Dari mulai perubahan cuaca yang sifatnya sementara sampai dengan perubahan kondisi lingkungan yang sifatnya semi permanen. Perubahan kondisi lingkungan yang sifatnya semi permanen salah satunya terjadi karena bencana alam. Contohnya ketika Gunung Tambora di Pulau Lombok yang meletus pada tahun 1815. Awalnya, Gunung Tambora memiliki ketinggian 4.200 meter di atas permukaan air laut atau DPL. Namun, setelah meletus, tingginya berkurang menjadi hanya 2.800 meter DPL. Nah, ini bentuk gambaran Gunung Tambora sebelum meletus dan sesudah meletus. Dari gambar tersebut, kalian bisa melihat struktur gunung berubah. Dari yang bentuknya semula puncak berbentuk kerucut, setelah meledak puncak tersebut hilang dan berubah menjadi kawah atau seperti danau kering yang sangat besar. Ini merupakan salah satu contoh perubahan struktur bumi dengan faktor alam. Tinggi sebelum letusan pada tahun 1815 yaitu 4.200 mdpl. Kemudian tinggi setelah letusan pada tahun 1815 menjadi 2.800 mdpl. Kaldera yang terbentuk diameter 8 km, tinggi dasar kawah 1.300 mdpl. Tambora kehilangan hampir separuh tinggi dan volumenya. Nah, jadi bencana alam yang terjadi pada Gunung Tambora di Pulau Lombok itu merupakan perubahan kondisi lingkungan yang sifatnya semi permanen. Kenapa dikatakan semi permanen? Karena terjadi perubahan lingkungan bencana alam seperti Gunung Tambora tersebut yang meletus. Selain gunung meletus, ada juga faktor alam lainnya yang mengubah bentuk permukaan bumi, seperti tsunami, tanah longsor, dan gempa bumi. Selanjutnya, apakah yang ada di dalam bumi? Struktur lapisan bumi, yaitu yang pertama inti dalam. Bagian terdalam bumi sangat panas dan berwujud cair. Yang kedua, inti luar, bagian dalam bumi yang berwujud cair. Yang ketiga, mantel bumi, bagian dalam bumi yang berwujud padat. Yang keempat, kerak bumi, bagian terluar dari permukaan bumi yang keras atau padat. Selanjutnya yaitu inti bumi memiliki suhu 5.400 derajat Celcius, 54 kali lebih besar dibanding air mendidih. Benda apapun yang berada di sekitar inti bumi akan meleleh dan berubah wujud menjadi cair. Itu sebabnya inti luar bumi berwujud cair. Namun, karena bagian mantel dan permukaan bumi memiliki jarak yang jauh dari inti bumi dan suhunya lebih rendah, maka bagian ini berwujud padat, mirip dengan permukaan agar-agar yang telah dingin, bagian dalamnya cair, namun bagian luarnya padat. Selanjutnya, ketika cairan dipanaskan, maka cairan itu akan terus bergerak karena adanya arus konveksi atau perpindahan kalor pada cairan. Akibatnya, bagian padat
yang ada di permukaan bumi akan ikut bergerak. Inilah yang menjadi penyebab mengapa bagian permukaan bumi yang berbentuk lempengan-lempengan terus bergerak. Pergerakan lempengan bumi inilah yang menyebabkan terjadinya gempa bumi, memicu terjadinya tsunami, dan terbentuknya gunung berapi. Oke, dari penjelasan ini kalian jadi semakin mengerti mengapa struktur permukaan bumi kita senantiasa berubah dari waktu ke waktu, yaitu karena lempengan bumi senantiasa bergerak akibat dari arus konveksi yang terjadi di dalam bumi. Cukup sekian video pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.